Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya rekan peternak Indonesia, para peternak pemula Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengupload video mengenai peternakan pemula yang insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kita para pemula yang akan memulai peternakan maupun yang sedang menjalankan bisnis peternakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu hal yang paling pokok dalam sebuah peternakan yang merupakan satu aspek penting ya dalam sebuah peternakan, yaitu mengenai pakan. Ya, salah satu aspek pakan merupakan kos tertinggi ya dalam sebuah peternakan, karena ini harus disediakan setiap hari dengan jumlah tertentu sesuai dengan jumlah ternak kita, juga disesuaikan dengan kebutuhan ternak itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita berusaha ya untuk menyediakan hijauan untuk ternak kita dengan kita membuat bank pakan yang saat ini lagi ngetren ya, istilahnya bank pakan ya. Ini bisa kita lakukan selain untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kritis atau lahan-lahan yang tadinya lahan istilahnya kurang produktif, itu bisa disulap menjadi tempat bank pakan ya. Di sini bisa kita tanam banyak hal, banyak jenis, bisa sansibar, bisa gama umami, pakcong maupun odot, juga bisa diselingi gamal maupun juga dengan indigo vera ataupun dengan pohon pisang ya. Itu bagus sekali. Nanti saat pemberian pakan bisa kita mix antara beberapa macam hijauan ini untuk memenuhi nutrisi kambing-kambing kita. Karena bila semua aspek kita beli, istilahnya pakan kita beli, penguat pakan kita beli, istilahnya obat-obatan juga sekali kita beli, nanti tipis sekali ya hasil kita. Jadi lebih baik kalau kita punya lahan sendiri maupun terpaksanya harus sewa, nggak apa-apa, itu bisa digunakan untuk ditanami bahan pakan. Nanti kita chopper, bisa kita kalau banyak bisa kita silase maupun kita fermentasi, ataupun hijauan segar kita berikan pun juga tidak apa-apa. Karena kalau kita mengandalkan istilahnya sistem mencari ya, kalau di kampung-kampung biasanya para peternak itu pakan itu mengarit ya, istilahnya ke sawah ataupun ke tegalan ataupun ke tanah lapang ya untuk mencari rumput untuk ternak mereka. Tetapi kalau untuk istilahnya ternak kita banyak di atas 10, itu biasanya mulai kesulitan ya. Dan apabila ketersediaan pakan tidak mencukupi, biasanya ternak akan kurang bagus pertumbuhannya, apalagi untuk sistem breeding ya. Nanti kebutuhan gizi cempe-cempe, juga indukan-indukan yang sedang hamil maupun yang sudah melahirkan, itu sangat terpengaruh ya oleh jumlah hijauan yang kita berikan. Tidak mungkin dong kita bisa melihat cempe yang bagus-bagus, yang pertumbuhannya pesat, tanpa kita pelihara atau kita rawat dengan baik induknya, terutama dalam pemberian pakan. Selain pakan penguat berupa polar, bisa ampas tahu maupun juga bisa dikasih sentrat, tetapi hijauan merupakan salah satu solusi yang paling murah ya untuk kita menyediakan asupan gizi untuk ternak kita. Dan bila kita istilahnya punya lahan yang luas ataupun lahan sewaan yang luas, selain untuk kebutuhan ternak sendiri itu juga bisa dijual, itu sangat menguntungkan sekali ya. Karena siklus sekitar 40 hari tanaman pakcong maupun istilahnya odot itu sudah bisa dipanen kembali, dan biasanya itu sangat dicari ya, apalagi musim kemarau. Itu biasanya peternak yang mengandalkan mencari ataupun mengandalkan rumput lapang, itu biasanya mereka akan kesulitan di musim kemarau, sehingga mereka biasanya membeli ya untuk kebutuhan ternak mereka. Apalagi di tempat kami di Gunung Kidul, itu saat musim kemarau itu sangat paceklik pakan ya, hijauan terutama, itu sangat sulit dicari, harganya pun mahal. Tetapi apa boleh buat, kadang terpaksa ya istilahnya membeli untuk menyambung hidup ternak kita, bukan untuk menggembungkan ya, hanya untuk menyambung hidup. Nah, itu sangat disayang sekali. Maka dari itu mari kita ubah ya istilahnya pola pikir kita. Kita tidak mencari pakan, tetapi kita menanam. Usahakan kita menanam dengan jumlah sesuai dengan ternak kita,
atau yang paling bagus bisa surplus ya pakan hijauan itu. Karena saat ini memelihara kambing itu sudah ke arah level bisnis ya, bukan lagi kelangganan ataupun sekedar sampingan. Karena ternyata bisnis ini, peternakan kambing ini saat ini cukup digandrungi ya untuk kaula muda ya, para peternak pemula ya. Jadi saat ini tidak perlu gengsi lagi untuk beternak. Mari kita beternak, kita seriusin dengan metode-metode baru, kita upgrade kemampuan maupun peralatan untuk bisa beternak secara modern. Dan di lain pihak nanti juga kita akan bisa mengupgrade penghasilan kita ya, dari yang tadinya cuma sekedar hobi, cuma sekedar sampingan, menjadi pekerjaan pokok. Nah, banyak sekali peternak muda ataupun peternak yang sukses ya menggeluti bisnis ini, baik berupa breeding maupun fattening. Tetapi untuk pemula sebaiknya breeding dulu ya, biar tahu ya gimana proses kita mengurus seekor ternak dari indukan, proses pemijahan ataupun pengawinan, proses indukan bunting, melahirkan, dan perawatan cempe. Itu membutuhkan ketelatenan, juga membutuhkan ilmu ya. Jadi upgrade terus kemampuan Anda, terus melihat channel kami, semoga ada manfaatnya. Kita doakan supaya rekan-rekan dalam keadaan sehat ya, peternaknya semakin maju dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini dulu apa yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Salam petani Indonesia, salam peternak pemula Indonesia. Sehat untuk semuanya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.